fondasi ekonomi kita untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Dari Sulawesi Selatan saya melaksanakan perintah Ketua Umum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waketum atas sambutannya. Ini sangat memotivasi sekali. Ya, sedikit cerita. Saya juga dulu sebelum saya bergabung dengan BMWI, ketika saya akan memulai usaha kafe dan resto, dulu dikarenakan saya masih buta dan tidak tahu, saya meminta bantuan ke orang lain loh untuk mengurus NIB. Itu saya sampai mengeluarkan dana 5 juta lebih yang diminta oleh orang tersebut. Padahal sebenarnya uang yang akan kita keluarkan untuk mengurus NIB itu tidak seberapa. Nanti akan dikupas oleh Ibu Ana. Sama-sama kita dengar nanti Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk kata sambutan dari Bapak Baihaqi selaku Ketua DPW BMWI Jambi. Kepada Bapak, disilahkan Pak. Siap, terima kasih. Izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, dan semoga kita diberi kesuksesan. Yang saya hormat Ketua Umum DPP BMWI yang mana telah hadir di ruang Zoom ini, Bapak Nar Samsul Hidayah MKep, Sekretaris Jenderal Ibu Profesor APT Diana Laila Rahmatillah PhD, dan Bendahara Umum kita Ibu Ari dari MKep. Kemudian yang telah juga hadir di ruang Zoom ini Wakil Ketua Umum dan merupakan staf khusus Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutan yang sangat memotivasi kita untuk bergerak di bidang wirausaha dan mempercepat legitimasi dan koneksi, yaitu Bapak Hendriono Minda dan narasumber kita yang cantik yaitu Ibu Ana Maria Ening yang merupakan Ketua DPC BMWI Kediri dan juga mentor buat UMKM Garda Transbumi Kemenkop RI. Selamat pagi ya Bu. Dan moderator kita Nurf Jupri Al-Fajri yang merupakan juga pengurus BMWI Provinsi Jambi. Teman-teman pengurus BMWI Jambi yang telah menghadiri di ruang Zoom ini, dan Bapak Ibu yang saya hormati yang begitu antusias mengikuti pelatihan secara online ini. Segala puji, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya Rahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hendriono Minda dan Ibu Ana Maria. Pagi ini kita melaksanakan pelatihan cara mudah membuat legalitas izin usaha nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikasi halal untuk usaha makanan dan minuman. Bapak Ibu, di sini saya sedikit menyampaikan bahwa DPW Badan Muda Wirausaha ini telah berdiri di Jambi sejak tanggal 2 Januari 2022 yang disahkan oleh Pak Ketum, dan kami juga telah melaksanakan webinar online secara Zoom, YouTube, dan Instagram yang dihadiri Bapak Menteri Menparekraf. Waktu itu peserta kita kebanyakan adalah perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Itu dihadiri hampir 5.000 peserta, Pak Ketum, Pak Hendriono, dan Bu Maria. Ini merupakan Zoom kedua kali kita yang khusus dengan peserta umum,
yang mana kebanyakan di ruang Zoom sekarang ini merupakan pelaku usaha, Pak Ketum. Kita kemarin itu ketemu di Desperindak, saling komunikasi, bertukar saran dan masukan, akhirnya beliau mau menjadi atau bergabung dengan kita. Gitu, Pak. Alhamdulillah. Nah, dan saya juga berharap semoga nantinya Bapak Ibu yang hadir ini dapat bergabung di semua tingkatan kepengurusan. Kita sekarang ini lagi merekrut untuk pengurus kabupaten kota, DPC, maupun yang di perguruan tinggi. Semoga dalam waktu dekat sudah banyak yang untuk bersedia bergabung. Saya juga mengharapkan semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan tambahan ilmu, ya, dan pahala, dan juga amal ibadah yang nantinya menjadikan kita lebih baik lagi, lebih sukses, dan menjadikan usaha lebih amanah, dengan harapan tentunya kita sukses di semua bidang kita. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bay atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Bay dapat terlaksana ya dan terwujud. Amin ya robbal alamin. Kemudian langsung saja acara berikutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Maria ini. Kepada Ibu Ana, waktu dan tempat, kami silahkan Ibu. Suaranya masih mute, Bu. Maaf, lupa. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Sudah bisa. Ya, suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu, jelas. Terima kasih Pak Jufri Al-Fajri. Ya, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya telah diundang di acara ini, webinar BMBI. Yang terhormat Bapak Henry Yono Minda selaku sebagai Wakil Umum DPP BMBI, juga staf khusus Wakil Menteri Pertanian Pak RI. Yang terhormat pula Bapak Baihaqi, Ketua DPW BMBI Jambi. Iya Pak ya, baru pertama kali kenal ya Pak ya. Iya Bu, baru pertama kita Bu. Ya, yang terhormat pula tadi melihat ketum yang saya hormati, ini adalah seperti saudara juga ketum, kita selalu berkoordinasi. Terima kasih ketum atas waktunya yang kesempatannya diberikan kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman BMBI ya. Oke, juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah ada. Maaf, saya panggilnya teman-teman aja ya, lebih akrab ya. Ya karena Boleh, kita boleh. ya, supaya lebih keakraban kita semua saudara ya. Oke, selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Saya melihat banyak sekali, saya tidak bisa menyebut satu ya, mungkin dari teman-teman BMBI khususnya, mungkin dari para simpatisan yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya, dan tadi saya sempat sudah mendengarkan banyak dari Bapak Hendy bahwa di mana pentingnya NIB bagi para pelaku usaha yang khususnya UMKM, yang mana pemerintah memang sekarang itu mewajibkan untuk semuanya mengakses legalitas utama, yaitu kuncinya adalah NIB. Oleh sebab itu di sini saya dibagi oleh ketum yang terhormat. Saya Ana Maria, saya perkenalkan dulu bahwa saya dari DPC BMBI, saya diamanai sebagai DPC BMBI sendiri.
Dan juga saya sebagai mentor pendamping UMKM di Jawa Timur, bahkan di nasional, dan juga kebetulan terima kasih bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM telah memberikan amanah saya untuk menjadi badan Transbumi, yaitu bentukan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang mana kita akan mendampingi teman-teman di seluruh Indonesia, terutama di legalitas, ya NIB terutama itu tadi sudah disebutkan. Nah, di sini saya merasa sangat simpatis sekali kepada teman-teman bahwa banyak sekali teman-teman kita yang di seluruh Indonesia, terutama di anggota BMWI, para pelaku usaha yang notabene belum mengenal adanya apa sih NIB itu dan bagaimana itu. Nanti kita kupas-kupas di paparan saya, dan oleh sebab itu dengan mempersingkat waktu saya mohon untuk saya dibantu untuk hostnya, bisa tadi Ketum. Halo, saya screen ya. Siap Bu, nanti saya subscribe. Ya, sudah nampak ya, Pak ya. Oke. Bisa dengar suara saya, Pak ya? Halo. Ya, kita mulai saja. Halo. Bentar. Oke, bisa dengar suara saya, kita mulai saja. Bentar. Siap, terdengar suaranya Bu. Ini sudah ya. Oke, terima kasih. Tentang ini adalah tentang profit. Jadi di sini saya berterima kasih diamanai segala sesuatunya, karena semua ini terjadi karena semua berkat Tuhan ya. Saya diamanai sebagai pendamping UMKM nasional juga, sebagai garda Transbumi mulai dari 2021 sampai 2022. Dan di sini juga sebagai amanah kami juga mulai dari 2021 sampai 2022 saya diamanai sebagai DPC BMWI Kediri, mengurus fasilitator inspirasi bangsa, yaitu gabungan kita ada perkumpulan yaitu para pendamping dan mentor di skala Jawa Timur sampai nasional, dan juga sebagai pengurus organisasi di Dekranasda Kabupaten Kediri. Demikian pula saya dimandati sebagai mentor mikromentor di Indonesia, juga sebagai pendamping pelayanan UMKM naik kelas. Kemudian sebagai yang terakhir adalah saya juga pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu, saya juga pelaku usaha yang dimana saya adalah di bidang craft dan aksesoris kebetulan. Jadi tentang pengalaman, tentang apa yang saya alami ini adalah benar-benar saya sebagai pelaku usaha di mana saya sangat peduli ya adanya apa yang sekarang dialami oleh para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Mungkin itu sekilas pandang di profil saya. Ini nama saya ya, Anna Maria Hening Puspasawi tadi. Oke, Bapak bisa diperkecil sedikit ya Pak ya. Oke.
dari awal Pak ya, dari awal. Oke, yang nomor 3. Nomor 3. Oke. Ya, di sini kita akan bahas, sudah nampak, nanti kita akan bahas yaitu adanya NIB, mengapa perlu NIB, di mana mengurus NIB, siapa yang perlu NIB, bagaimana mengurus NIB, dan nanti kita akan melakukan simulasi ya. Nanti secara simulasi bagaimana caranya kita bisa mengakses NIB lebih mudah. Begitu. Oke, next, Bapak. Nah, ini yang pertama adalah apa itu NIB. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak yang tadi yang pertama bahwa NIB itu kenapa sangat perlu sekali ya. Karena NIB itu adalah segala sesuatunya kunci untuk akses untuk mendapatkan legalitas ya. Nomor induk NIB adalah nomor induk berusaha. Identitas pelaku usaha di dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Jadi NIB itu akan ini adalah kunci dari segala tentang apa yang dimiliki para pelaku usaha. Contoh seperti ini, NIB itu adalah syarat utama sebagai kunci utama untuk supaya para pelaku usaha itu bisa mengakses segala apa yang diinginkan untuk kepengurusan berikutnya. Contohnya seperti itu. Nah, legalitas apa yang diperlukan oleh para usaha ya? Itu banyak sekali seperti nanti kepengurusan di bidang kayak PRT, halal, merek, badan POM sampai nanti dengan SNI. Ya, itu ya kemudian. Next, Bapak. Nah, mengapa kita perlu NIB? Di sini disebutkan bahwa banyak sekali, bisa di zoom lagi, Bapak, bisa di zoom. Oke. Bisa di zoom lagi, bisa diperjelas lagi. Oke, terima kasih. NIB adalah wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan melalui OSS. Jadi para pelaku usaha dulunya yang sudah ada perizinan namanya SIUP PDB itu sekarang dihilangkan diganti menjadi NIB atau nomor induk berusaha. Jadi dipersingkat supaya nanti aksesnya itu dipermudah. Jadi dulu waktu mengurus NIB itu sangat sulit mengurus perizinan itu sangat sulit sekali. Tetapi sekarang pemerintah itu sangat mengakses lebih mudah untuk mengurus segala legalitas, yaitu cukup dengan di aplikasi OSS. Nah, itu ya. Jadi di sini sudah jelas. Jadi beberapa manfaat NIB kita sudah tertera di sini adalah NIB adalah tanda daftar perusahaan atau juga PDP. Angka pengenal impor. Jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor. Akses kepabean jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor atau impor. Jadi itu syarat-syarat mutlak. Ya. Jadi para pelaku usaha nanti nggak memiliki NIB tidak akan bisa mengakses ini. Jadi mendapatkan akses permodalan. Nah, contohnya sudah nampak. Karena NIB ini sangat dibutuhkan dan berkolaborasi dengan berbagai bidang kementerian yang lainnya seperti BUMN, BKPN, pertanian, perdagangan, dan semuanya ya sampai di pariwisata. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini adalah kegunaan ketahui bahwa kalau pelaku usaha yang mempunyai NIB itu artinya apa? Kita terprotek oleh hukum yang diberikan oleh akses pemerintah. Gitu ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, ini salah satunya untuk menuju kita menjadi naik kelas dan salah satunya kita akan mengakses segala apa yang diinginkan oleh para pelaku usaha. Nanti sampai di mana tingkatan naik kelasnya para pelaku usaha itu adalah salah satunya ya tertera harus ada izin namanya NIB ya. Kesempatan mengikuti kegiatan pemberdayaan. Nah, ini adalah kesempatan ini yang pastinya akan diberikan akses dari pemerintahnya.
mungkin dari Kominfo, dari pertanian, perdagangan, BUMN, dan semua diakses kementerian itu mempunyai akses menuju untuk pengembangan para pelaku usaha. Ya. Memangkas proses perizinan, artinya ya, jadi dulu perizinan itu sangat, orang-orang itu sangat enggan untuk mengurus perizinan karena adanya mereka itu sangat riskan karena biayanya sangat mahal. Ya, yang tadi dikatakan oleh Pak bahwa mengurus NIB aja sampai 5 juta sampai 4 juta. Bahkan sekarang itu masih ada, gitu ya. Bahkan sekarang masih ada. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa NIB itu lebih mudah, dan NIB itu sekarang gratis, untuk mengaksesnya juga lebih mudah, lebih gampang. Ya. Oke, kemudian ini adalah pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran yang lain. Di sini enaknya kalau kita nanti mendaftarkan sendiri, dan para pelaku usaha yang sekiranya belum mendapatkan syarat lainnya seperti mendapatkan kelengkapan berkas usaha, ya sepertinya bisa mengakses NPWP Badan atau Perorangan jika pelaku usaha belum memiliki. Jadi nanti para pelaku usaha yang sekiranya nggak usah jauh-jauh ke kantor NPWP, nggak usah harus datang ke kantor NPWP, tapi cukup diakses melalui akun OSS itu, kita bisa untuk mendapatkan NPWP yang kita pilih, begitu ya. Kemudian surat pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, terus kemudian bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, itu ya. Jadi ini yang kita selalu perbincangkan, bahwa untuk kepentingan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu adalah sangat penting bagi para pelaku usaha. Kenapa pemerintah itu menganjurkan nanti semuanya para pelaku usaha ini terprotek, ya. Kemudian notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan atau izin usaha, misal untuk izin usaha di sektor perdagangan atau surat izin perdagangan TDP yang dulu, gitu ya. Next, kemudian berikutnya, nah, di mana mengurus NIB? Ya, tentunya untuk mendapatkan NIB pelaku usaha harus mendaftar melalui akun yang ada di sini, kita tertera. Lebih mudah, lebih bisa diakses dimanapun, juga bisa, gitu ya. Lebih mudah, pemerintah itu memberikan akses supaya tidak mengganggu kegiatan para pelaku usaha. Cukup dengan HP, ya, asal harus ada kuotanya, ya. Ini alamat, ya. Di sini tertera, nanti di materi saya bisa dibagikan kepada para peserta yang ada di sini. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siapa yang bisa mendaftar NIB? Ya, di sini sudah tertera bahwa satu, ya, mungkin Bapak Ibu sangat penasaran sekali, siapa sih yang bisa mendaftar? Apakah yang sudah tertera di sini yang punya usaha, atau yang bagaimana yang harus mengakses NIB? Tidak. Jadi semua para pelaku usaha itu bisa, baik itu mulai mikro, ultra mikro sampai menengah atas, ya. Ini satu adalah perorangan, orang perorangan. Jadi usaha yang orang perorangan notabene tidak berbentuk PT atau dan lain-lain. Jadi usaha perorangan, ya, seperti para pedagang kaki lima, ya, toko kelontong, atau jasa cukur rambut, jasa laundry, ya, jasa internet, dari pertanian, perdagangan, apapun yang menghasilkan uang itu bisa mengakses NIB, dan pemerintah itu mewajibkan, gitu ya. Kedua, perseroan terbatas atau PT. Nah, ini bisa, ya, nanti diakses melalui akun OSS. Kemudian perusahaan umum. Sudah jelas di sini perusahaan-perusahaan yang memang harus
di nomor induk, berusahakan supaya nanti aksesnya lebih terdetek oleh pemerintah. Kemudian perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran yang badan usahanya, terus oleh yayasan. Nah, ini lembaga yayasan juga, koperasi, ya, kemudian persekutuan komunitas atau sivil, nah, kemudian 11 persekutuan prima dan persekutuan perdata. Oke, nanti kita lebih lanjut bisa ditanyakan kalau mungkin ada yang kurang jelas. Ya, kita habiskan dulu ya materinya ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu Bapak atau gimana? Monggo silakan. Kita santai aja nanti kita bisa sharing mengenai NIB ini. Bagaimana Bapak? Kita teruskan? Mungkin diteruskan aja dulu Ibu. Diteruskan ya. Oke ya. Nah, sudah ada ceritanya. Oke, next berikutnya. Bagaimana mengurus NIB? Nah, ini syarat-syaratnya benar sekali ya. Syarat-syarat sebelum membuat akun OSS, pelaku harus menyiapkan dokumen berikutnya apa? Terutama adalah dokumennya adalah NIK, atau dikatakan nomor induk kependudukan atau juga disebut dengan KTP. Ya, KTP tentunya yang harus valid, harus terdeteksi oleh negara. Ya, jangan sampai keliru. KTP yang tidak valid itu apa? Seperti contohnya apa? Kadang-kadang di penamaan. Kadang-kadang pindah alamat tapi belum diurus. Kadang-kadang status. Nah, itu kan harus disinkronkan dulu dengan Dukcapil. Gitu ya. Jadi itu yang akan bisa akses karena sudah terintegrasi dengan Dukcapil dan pusat tentunya ya. Kemudian nomor WhatsApp atau nomor WhatsApp WA aktif atau mungkin email. Jadi ini ada dua nanti ya, kita bisa pakai nomor WhatsApp yang aktif, yang intinya yang Android ya. Kemudian email aktif. Nah, ini bisa salah satu, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai email. Nah, kemudian khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, nomor NIK-nya yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. Nah, badan usaha itu juga bisa diakses melalui OSS Ibu Bapak sekarang lebih mudah ya nanti. Pelaku usaha berbentuk PT badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online sebelum mengakses OSS ya. Kan lebih mudah ya Bu ya Bapak. Sekarang nggak usah jauh-jauh harus kemana-mana, tapi cukup dengan akun OSS itu kita bisa mempermudah mendapatkan segala sesuatunya. Nah, kita sebagai garda transbumi kita juga mendampingi teman-teman para pelaku usaha itu mempermudah. Jadi kita mendampingi bagi para teman-teman yang membutuhkan sekiranya nanti di dalam yang dibutuhkan dalam usahanya tersebut, gitu ya. Kemudian next berikutnya. Berikut next Pak. Ya, next. Izin Pak Bay Haki. Pak Bay. Next Pak Bay. Oke. Oke, ini adalah langkah-langkah. Ya, langkah-langkah kita sekedar untuk memberikan langkah-langkah bagaimana sih kita bisa NIB itu lebih mudah. Ya, ini langkah-langkahnya. Yang satu membuat akun ya di dalam akun OSS, tentunya kita klik dengan akun OSS yang tadi yang di atas. Kemudian membuat akun. Setelah itu mengisi data identitas pelaku usaha. Kemudian aktivasi akun. Nanti pasti akan ada pemberitahuan ya. Aktivasi terus
Kemudian tergantung aktivasinya nanti melalui email atau melalui WhatsApp, ya tergantung dari Bapak Ibu pakai WhatsApp apa pakai email gitu ya. Nanti ada kode OTP di situ ya. Kemudian permohonan mengisi data usaha, mengunduh file NIB. Next, Bapak Baihaqi. Nah, tahap 1 membuat akun OSS. Itu 1 ya, pemohon mengunjungi web ini web yang tertera di sini ya, diklik webnya oss.go.id, kemudian klik tombol daftar di kanan atas. Kemudian 3, pilih skala usaha UMK atau non UMK. Nah, di sini awal dari permohonan itu jangan salah pilih Bapak Ibu. Kalau non UMK artinya kan perorangan ya, usaha perorangan. Nah, ini yang harus kita klik adalah UMK. Kalau non UMK ini adalah persekutuan badan usaha yang koperasi atau yang lain-lain yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi jangan salah, harus diteliti dulu. Ya. Kemudian data yang harus diisi adalah 1A, jenis pelaku usaha. Pelaku usahanya apa? Ya, non maminka, di bidang jasakah, di bidang apa, kerafkah. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Kemudian nomor induk kependudukan. Oke. Ya, tentunya tidak boleh salah angka 1 aja juga bisa diakses. Kemudian email atau nomor WhatsApp, pilih salah satu ya. Klik verifikasi teks, kemudian cek nomor OTP yang dikirim oleh sistem OSS di WA atau di email ya. Pakai WA ya, pakai WA atau email itu verifikasi kode OTP-nya itu cepat sekali Bapak Ibu. Jadi kita memang harus standby ya, standby untuk karena kode OTP itu sekitar 2 menit ya. Kemudian yang nomor 4, membuat password. Nah, ini password yang penting. Password ini jangan sampai lupa, karena password ini salah satunya nanti kita bisa melihat sewaktu-waktu, jangan sampai lupa password, karena di NIB itu kita bisa mengakses beberapa usaha. Jadi gini, saya sebutkan bahwa satu KTP itu bisa mengakses satu NIB. Tetapi satu NIB itu bisa mengakses beberapa bidang usaha. Contohnya seperti ini. Pak Baihaqi mempunyai usaha laundry. Ya. Itu ada satu usaha. Tetapi di beberapa bulan dia buka usaha lagi di usaha kuliner. Itu bisa nanti ditambahkan di dalam NIB, tetap dengan satu KTP. Satu KTP tidak boleh mengakses beberapa NIB, tetapi NIB itu bisa dimasuki beberapa usaha. Sampai 50 usaha pun bisa. Kuncinya untuk masuk di dalam akun tersebut adalah yang tertera di sini, passwordnya apa, emailnya apa, yang tadi untuk mengakses, untuk mendaftarkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai lupa email, password atau nomor WA, jangan sampai begitu. Oke, next. Tahap 2, mengisi data identitas pelaku usaha. Di sini mengisi data diri sesuai dengan KTP ya. Nama pun demikian, tidak boleh salah. Umpamanya sekarang namanya ada tambahan huruf ya, seperti titik, tapi ditulis titi, itu pun tidak akan bisa akses. Nah, kadang-kadang banyak para pelaku usaha, banyak yang tidak bisa mengakses karena apa? Tidak ketelitian dalam mengisi data tersebut. Ya. Nah, kemudian itu adalah salah satu keputusasaan teman-teman.
Ya, inilah tugas kami sebagai pendamping para pelaku usaha, khususnya di legalitas, di mana memang kita harus benar-benar teliti. Nantinya mungkin para teman-teman yang ada di sini, di anggota BLBI, bisa untuk menyampaikan kepada para anggota, kepada para pelaku usahanya. Jadi mendampingi benar-benar bahwa di dalam pembuatan NIB ini sangat teliti sekali, sesuai dengan identitas, yaitu utamanya adalah KTP, ya. Nah, kemudian masukkan nama, kemudian masukkan jenis kelamin, masukkan jenis tanggal lahir, masukkan alamat sesuai KTP dan ketentuan. Ya, ini ya salah satunya. Pokoknya yang ada di KTP ini harus sesuai semua, gitu ya. Oke, klik daftar, kemudian next yang tahap ketiga. Kalau yang pegang FB-nya di bisa di Predator. Ya. Nah, kemudian yang tahap ketiga adalah aktivasi akun melengkapi data. 1, ya, kemudian klik geser ke kanan lalu klik selesai. Setelah itu aktivasinya keluar nanti ya. Ada pemberitahuan di situ. Kemudian lanjut mengisi data. NPWP pribadi bila punya. Ya, bila punya. Kalau seandainya nggak punya, bisa mengakses langsung di sini. Kalau belum punya, nah, mungkin nantilah NPWP-nya masih belum diakses, ya nanti di situ ada antara ya dan tidak, diklik aja belum atau tidak, ya dan tidak, diklik aja tidak. Kemudian mengisi BPJS tenaga kerja. Nah, ini BPJS tenaga kerja pun demikian. Ya, ini dianjurkan oleh negara di mana pelaku usaha, kenapa dimasukkan di dalam draft untuk NIB tersebut, karena di sini peran utama BPJS tenaga kerja ini bahwa kita sebagai pelaku usaha itu membutuhkan perlindungan. Ini sangat baik sekali karena segala kegiatan kita nanti terprotek adanya dengan memasukkan BPJS tenaga kerja. Demikian pula nanti anjuran di situ ada ya dan tidak. Seandainya nanti belum ya diklik tidak, kalau sudah ya iya nanti ada atau notifnya begitu ya. Dan kita akan bantu dari teman-teman di seluruh Indonesia bila mengakses dari BPJS tenaga kerja juga kemudian BPJS kesehatan, di sini nanti bisa diakses di dalam akun SSI. Tidak susah-susah, jangan susah-susah ke kantor. Yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian klik simpan data. Oke, next berikutnya Bapak. Nomor 4, tahap 4 Bapak. Oh ya, masih tahap ketiga ya. Proses permohonan NIB baru. Ya, ini. Klik tambah bidang usaha, kemudian klik pilih bidang usaha. Ya. Pilih bidang usaha ini nanti muncul, pilih kegiatan usaha utama. Diklik aja, isi bidang usaha, masukkan 5 digit angka kode KBLI. Ya, apa itu kode KBLI? Ya, di sini saya terangkan. Kode KBLI adalah kode di mana klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu memberikan kode ada 1.700 sekian, Bapak Ibu, yang disahkan oleh negara. Di situ 1.700 sekian itu adalah berbagai usaha, macam usaha di seluruh Indonesia, bahkan terus bertambah karena berkembangnya para pelaku usaha, berkembangnya inovasi pelaku usaha di seluruh Indonesia. Ya, jadi di situ ada disebutkan seperti makanan, minuman, nanti KBLI-nya berapa? Nanti di situ ada tertera 5 digit, ya, yang sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa usaha yang kita miliki di situ. Kita pilih yang benar-benar memang sinkron dengan usaha kita, gitu ya. Sampai pertanian, perdagangan, perindustrian, jasa, ya, massas, ya, jasa itu massas itu termasuk jasa juga ya. Jadi apapun yang bisa menghasilkan uang, yang menghasilkan nominal, itu negara mewajibkan untuk melegalkan usaha kita. Ya, jangan salah ya di sini. Kita lanjutkan ya, nanti ada sesi pertanyaan tanya jawab ya.
Kemudian pilih ruang lingkup kegiatan. Terus simpan, next ya. Tahap keempat ya Pak ya, langsung aja ya. Tahap keempat. Nah, ya, langsung klik tadi simpan ya Pak ya, terus langsung ke tahap keempat. Tahap keempat, mengisi data usaha. Data usaha, pilih. Nah, ini pilih ya, memiliki NPWP berbeda cabang lokasi, ini pilih yang apa ya atau tidak yang tadi saya jelaskan. Isi nama usaha. Ya, merek. Ya, nama usahanya apa? Ya, mereknya apa usahanya? Namanya ini toko ya. Toko ABCD. Ya, nama usahanya tokonya apa? Mereknya apa? Yaitu tokonya disebut ABCD. Pilih lokasi usaha di darat atau di laut. Ya, pastilah ini kriteria yang menentukan adalah pelaku usaha di darat atau di laut. Kalau bidangnya di laut seperti perikanan, nelayan, itu disebut. Kalau di darat ya banyak sekali ya seperti makanan, minuman dan lain-lain ya. Sampai jasa pun di darat. Isi luas lahan usaha. Nah, ini biasanya meter persegi. Jadi gini, banyak bertanya-tanya. Saya nggak punya luas bidang usaha ya. Yang kadang-kadang mereka tuh kebingungan bidang usaha yang luasnya seperti apa. Seperti kayak ini. Seperti tukang bakso keliling ya. Bakso keliling. Jelas dia nggak punya bidang usaha, kan dia keliling, pedagang keliling. Ya. Tetapi dalam pengolahan masakannya, pengolahan di usahanya itu kan di dapur. Ya. Nah itulah yang dimaksud luas bidang usahanya di mana, berkegiatannya di mana. Ya. Kira-kira berapa ini dapur aku? Meter persegi. Ya. Namanya 2x3 atau berapa? Di sini dipilih klik meter persegi. Ya. Seperti itu. Ini perkiraan. Oke. Tentukan titik koordinat lokasi usaha sesuai maps. Ya kan? Nah, sesuai map di mana? Saya kelilingnya kemungkinan saya standby-nya di pojokan nih, di Kampung Sono. Nah, itu di situ ditulis aja saya di Kampung Merpati atau di mana kelurahan mana nggak apa-apa. Di sini. Bahkan ya contoh seperti sebenarnya saya nih KTP di Kediri, tetapi saya punya usaha di Sulawesi Selatan. Ya, tentukan usaha saya di mana? Ya itulah di Sulawesi Selatan, tempat saya usaha, gitu ya. Nah di sini saya dinamakan tertera isi alamat usaha, titik koordinatnya. Mungkin gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian pilih kegiatan usaha sudah berjalan atau belum. Tentunya kalau sudah ya diklik sudah, kalau belum tidak ya. Karena apa? Dari NIB itu tidak harus mereka yang sudah berusaha, tidak harus yang mereka yang sudah berhasil, tidak harus mereka yang intinya sudah memiliki banyak relasi, banyak apa namanya kegiatan-kegiatan yang lain dan harus sudah spesifik dan sudah berhasil. Tidak. Justru itu bagi para pelaku usaha pemula yang memulai, yang akan memulai, itu bisa mengakses karena apa di situ nanti ada akses ya bisa untuk melancarkan usahanya, untuk memberikan bagaimana cara yang cepat untuk menaikkan usahanya. Ya, seperti catering ya. Catering itu adalah salah satu di mana semua para pelaku usaha diharuskan untuk mendatangkan legalitasnya. Catering itu tidak hanya lingkup di kiri kanan kita atau sesuai dengan pesanan melalui WhatsApp, IG dan lain-lain, tetapi bisa bekerja sama dengan dari kantor-kantor pemerintahan atau kantor-kantor desa. Itu salah satunya apa? Ya itu tadi. Untuk meningkatkan lebih cepat lagi kalau ada legalitas NIB, kita bisa memperluas lapangan usaha. Itu salah satu ini. Begitu ya. Kemudian pilih kegiatan usaha sudah berjalan atau belum, kemudian pilih melakukan pembangunan gedung atau tidak. Nah, ini gampang kalau melakukan pembangunan ya iya, kalau tidak ya. Kemudian isi modal usaha. Nah, di sini yang klasik nih. Modal usaha saya berapa? Awal modal usaha apa?
kan makanya kita butuh gerobak, kita butuh kelengkapan meja kursi, kita kelengkapan dari alat-alat kita. Udah, globalnya berapa aja, tidak spesifik banget, gitu ya. Di atas 500 mili, gitu ya. Oke, kemudian next selanjutnya Bapak. Tahap kelima nih, mengisi data usaha. Yang tadi kelanjutannya kita klik validasi risiko. Kemudian pilih deskripsi usaha. Masukkan jumlah tenaga kerja. Deskripsi di sini nanti bermuncul usahanya di mana saja. Ya, mungkin di lingkup kabupaten, provinsi, antar kota, di situ nanti pilih aja sesuai dengan ketentuan usaha Bapak itu di mana deskripsi. Kemudian jangan lupa masukkan jumlah tenaga kerja. Nah, ini ya, tenaga kerja ini pastilah paling enggak minim 2 orang, juga termasuk kita. Jadi isi tergantung berapa tenaga kerja yang dimiliki Bapak Ibu. Ya. Kemudian klik tambah produk jasa. Nah, ini. Klik tambah produk jasa, dipilih jenis produk jasa. Jenisnya apa usaha saya? Kulinerkah? Ya. Jasa internetkah, atau mungkin dari jasa interiorkah, atau mungkin dari non mamilkah, handicraft dan lain-lain. Di sini sesuai dengan jenis produknya. Dan nanti ditulis. Kemudian isi deskripsi usaha. Di sini juga demikian. Kasih keterangan usaha saya adalah pembuatan kerupuk dari bahan buah, umpamanya begitu ya. Kemudian isi kapasitas usaha. Kapasitas usaha itu biasanya nanti ada keterangan usahanya per tahunnya sampai berapa. Itu ditentukan dengan rupiah atau potong atau mungkin teks. Di situ pilih deskripsinya yang dikehendaki, usaha skala apa. Gitu. Kalau warung mungkin atau kalau warung mungkin rupiah ya, rupiah. Jadi global rupiahnya itu per harinya menghasilkan nominal berapa. Itu kalau itu seperti itu. Jadi saya mengajari, mendampingi teman-teman pelaku usaha. Kadang-kadang kebingungan di sini menentukan kapasitas usaha saya itu karena apa? Usaha saya itu kan tidak menentu, ya, nggak menentu. Kadang hari ini saya dapat 100.000 misalkan. Kemudian besoknya cuma dapat 25.000. Besoknya lusa mendapat 300. Nah, itu kan relatif usahanya kan nggak kontinuitas menghasilkan. Itu ambil aja rata-rata perkiraan sehari dapat berapa, ya, namanya 100.000 lah. Dikalikan 1 bulan, kemudian dikalikan per tahun, dikalikan 1 tahun. Karena nanti diminta kapasitas usaha ini per tahun yang diminta. Itu ya. Kemudian klik simpan. Next, berikutnya. Tahap ke-6, mengunduh file PDF NIB. Nah, setelah itu selesai. Jadi next, nanti setelah itu lanjut, diklik aja. Proses berusaha diklik, kemudian baca pernyataan mandiri, lalu centang semua kolom. Jadi di situ nanti ada tertera, dibaca saja pernyataan mandiri. Dan tinggal setelah dibaca dicentang, klik lanjut. Nah, ini proses yang tahap akhir ini. Kemudian muncul halaman draft NIB, lalu centang kolom yang tersedia di bawah. Terbitkan perizinan, diklik, ya. Kemudian cetak NIB, nah, di-download. Demikian terakhir. Nah, setelah dicetak terus harus di-download. Gitu ya. Saya rasa itu jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk mengakses NIB di akun OSS ini. Dan silakan next berikutnya, Pak. Halo,
Nah, ini nanti yang akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah NIB RBA yang terbaru. Nah, sebelum NIB seperti ini dulu memang sudah diterbitkan, diakses, yaitu namanya NIB 1 waktu tahun 2021 yang kemarin. Nah, pemerintah akhirnya memberikan kelengkapan memverifikasi yaitu NIB yang berbasis RBA. Ya, itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021 kemarin tanggal 15 Agustus disahkan oleh negara bahwa semua di-upgrade menjadi NIB RBA, gitu ya, dan berbasis OSS di sini sangat gampang sekali, yang mana bisa semua para pelaku usaha bisa mengakses dengan gawainya atau dengan HP-nya. Jadi di sini ada penampilannya. Bagi para pelaku usaha yang belum mengurus NIB yang bentuknya seperti ini, seperti contoh ya, SIUP TDB itu dihapus, NIB yang 1.1 sudah tidak berlaku lagi, harus di-upgrade menjadi NIB RBA. Oke. Sekian dan terima kasih. Mungkin penjelasan saya, nanti silakan bertanya, silakan kita sharing apa yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa membawa mempercepatan untuk para pelaku mendapatkan legalitas. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Ibri. Terima kasih Pak Ibri. Mungkin dari sebelum saya tutup, Ya, baik. ya, kalau ada pertanyaan silakan Bapak. Teman-teman yang Terima kasih Bu Ana. Ya, kepada rekan teman-teman semuanya, bagi yang mau bertanya seputar NIB tadi, waktu yang tepat disilahkan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, Ibu, Bu Ana, mungkin saya dulu nih yang mau bertanya. ya silakan Pak. Halo Bu Ana. Iya, Misalkan silakan. nih tadi setelah kita lupa password sama emailnya dari Ibu. Jadi bagaimana kira-kira Bu kalau seandainya ada yang lupa password sama emailnya setelah NIB sudah terbit, tapi kita lupa password sama email, tentunya kita kan tidak bisa. Iya. Itu yang sangat biasanya yang persoalannya sangat banyak sekali Pak yang di situ sangat menetur email itu ya Pak. Menyepelekan hal-hal yang kecil, padahal itu sangat besar untuk manfaatnya bagi para pelaku usaha seperti ini. Jadi dari awal kalau lupa password dan emailnya tentunya nanti itu bisa lebih pertama jalan keluarnya kita harus pastilah di situ atau ada akun OSS di mana kita harus ada pengaduan Pak di situ. Kemudian kalau lebih cepatnya lagi di situ kan ada di BPM PTSP ya Pak ya, di BPM PTSP. Nah, tapi di situ kan ada akses untuk NIB-nya jangan sampai hilang. Itu NIB-nya hilang atau hanya email password-nya aja Pak yang halo, ya. Misalnya nomor HP dan email beserta passwordnya yang lupa.
email sama password, Bu. Ya. Maaf Bapak, kurang jelas ya Pak. Ya, misalkan nomor Putus-putus ya Bapak. email dan password. Ya, email password ya Pak ya, email password ya. Di situ kan email password tapi NIB-nya sempat tercetak ya Pak, sempat simpan ya Pak ya. Halo? Halo? Misalkan yang dilupakan tuh email sama passwordnya, Bu. Semua ini datanya semua ini. Iya, kurang jelas. Iya, begini ya teman-teman. Makanya di dalam pendampingan kami itu kebanyakan di daerah kita diberikan solusi perizinan bagaimana kita bertanggung jawab tentang itu dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Bagi para teman-teman yang sekiranya nantinya mendampingi teman-teman yang membuat NIB, ya terutama anjurkan di sini saya menganjurkan untuk langsung dicetak, kemudian untuk email dan password pertama kali untuk pembuatan paling enggak itu ditulis di secari kertas, ya mungkin di belakangnya NIB ditempelkan. Nah, bukannya kita nggak percaya penyimpanan data di HP kita atau mungkin di laptop kita atau mungkin kebanyakan dari pelaku usaha itu sangat-sangat riskan untuk lupa. Kadang di emailnya saja lupa. Kadang-kadang maaf, aku dulu mendaftarkannya pakai email apa pakai ini ya nomor WhatsApp ya. Nah, itu. Jadi para teman-teman yang ada di sini saya anjurkan untuk menganjurkan kepada para pelaku usaha dipakai cara seperti itu ya. Jadi email passwordnya itu ditulis di cari kertas atau ditulis di belakang NIB yang sudah dicetak agar aman ya. Nantinya kalau teman-teman itu mengalami kendala atau menambahkan usahanya atau merubah KBLI-nya atau menambah segala sesuatunya, jadi tidak ini tidak kehilangan jejak gitu loh. Dan kalau sampai lupa email dan password itu ada pengaduan di situ. Nah, pertama kali yang mengerti itu adalah kemarin didampingi oleh siapa? Bikin sendiri kah? Atau mungkin didampingi oleh pendamping kah? Nah, keuntungannya begitu. Kalau didampingi oleh para pendamping seperti teman-temannya nanti mendampingi teman-teman, nah itu kan ada draft ya, draft atau mungkin penyimpanan itu masih kita simpan, kita bantu masih bisa ya di situ. Nah, jangan sampai terjadi kehilangan email dan password. Akhir dari semua itu kadang-kadang ke DPM PTSP setempat. Nah, itu kasihan ya. Mungkin itu Pak Jepri, Al-Fazri mungkin ya. Jadi saya juga di situ ada pengaduan bahwa email password lupa atau itu ya Pak. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Teman-teman yang lain, kira-kira apa yang mau izinnya kalau ini untuk seumur hidup kepanjangan lagi. Ada yang bertanya Pak? Ini ya? Oh, ada seperti 1 tahun sekali. Maksudnya untuk perpanjangan NIB? Nah, itu untuk seumur hidup atau ada perpanjangannya, Bu? Ya, di sini kita jelaskan NIB itu nggak ada batasnya. Berarti Itu
berlaku seumur hidup selama pelaku usaha berusaha. Hmm. Kalau pelaku usahanya meninggal berarti sudah nggak boleh. Jadi, Kalau selama usahanya usaha- sudah gulung tikar gitu, Bu? kenapa? Kalau usahanya sudah gulung tikar gitu? Nah, itu wajib melaporkan bahwa Oh, sudah ada nanti pelaporan. Gitu. Ibu. Jadi NIB itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas mungkin kalau nambah kemungkinan itu bisa nanti yang tadi ya syaratnya adalah email dan password tadi. Makanya saya anjurkan kondisi jangan sampai email dan password. Kalau bisa ditulis tangan di belakangnya NIB yang sudah tercatat itu segera tempat usaha kita. Supaya ada satu pengakuan bahwa usaha kita tuh memang sudah legal, ya sudah ada usahanya. Terutama ini saya anjurkan mungkin di bidang jasa, karena kemarin ada yang berpengalaman UMKM yang di bidang jasa yaitu salon kecantikan dan massage. Itu kadang mereka itu notabene mungkin ada salah satu yang intinya mengaku seorang aparat mengaku ya untuk ya, istilahnya memalak ya, ada bahasa yang memalak supaya membayar iuran di situ ya, nggak boleh diajukan pemerintah. Yang saya katakan tadi, NIB itu adalah bentuk perlindungan negara. Kita sudah dilindungi negara, sudah dilegalkan. Kenapa saya anjurkan kepada teman-teman yang sudah bisa mengakses dan sudah mendapatkan NIB itu dicetak, dikasih figura, ditaruh di tempat usahanya, jangan lupa password username-nya semuanya dicatat di belakangnya supaya apa? Tidak lupa. Karena kita sebagai manusia, keteledoran itu pasti ada. Ya, mungkin HP-nya hilang, mungkin ganti password, mungkin ke restart, mungkin kita lupa naruh atau bagaimanapun itu pasti akan terjadi. Ya, kita sebagai manusia punya keterbatasan. Ya, karena itu sangat-sangat penting sekali bagi pengembangan para pelaku usaha untuk menambahkan usaha. Ya, karena di sini NIB itu adalah salah satunya juga saya terangkan. NIB itu adalah syarat mutlak kunci untuk mendapatkan legalitas selanjutnya. Yang tadi saya bilang bahwa legalitas selanjutnya itu apa? Kalau di bidang makanan, minuman, ya itu pasti butuh PRT, butuh halal, butuh sampai Badan POM, sampai dengan SNI, merek demikian. Apa kuncinya? Ya harus mempunyai NIB dulu. Kalau tidak ada NIB, itu semua tidak akan terakses. Seperti makanan. Makanan kan perlu PRT. Ya, diwajibkan oleh negara sekarang. Demikian pula dengan halal. Ya, oleh pemerintah. Nah, untuk pengembangan usaha yang bagaimana? Kita bisa memperluas pengembangan usaha kita. Tidak hanya di skala lingkup, di lingkungan kita, di kabupaten, bahkan bisa masih mengembangkan, mungkin bisa masuk di swalayan, di market-market, tidak hanya swalayan di lingkup kita, tapi seluruh Indonesia. Syaratnya itu tadi, harus ada kelayakan dari produk tersebut. Itu salah satunya seperti itu. Ya. Baik Bu, maaf Bu, saya potong karena ada pertanyaan dari Bu Oktarama ini. Bagaimana cara melaporkan usaha yang pahit tadi Bu, yang gulung tikar? Ya, bagaimana? Cara melaporkan usaha yang sudah tidak berjalan lagi atau sudah pahit, sudah gulung tikar. Oh gitu. Ada di situ ada pengaduan di pengaduan itu. Di akun itu ada pengaduan tentang pengaduan bahwa kita sudah nggak apa namanya usaha ada. Jadi di kolom pengaduan di bawah sendiri itu nanti ada di akun itu. Jadi tentang mungkin lupa password itu di situ ada kolom pengaduan semua. Bahwa usaha saya sudah tidak
dan sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Ada pertanyaan Pak di sini, ada dari Bapak Kalajut. Cara melaporkannya bagaimana tadi sudah ya. Kemudian yang nomor 2 ya Pak ya. Memang saya mau tanya, disetujui NIB atau apa Bu? Apa untuk NIB pasti disetujui. Selain dari kesalahan penelitian, NIB karena seperti sudah dijelaskan. Faktor lain yang membuat keberhasilan dan kelancaran NIB. Ya, saya jawab ya. Dari siapa ini RA? Bisa open mic ada nggak apa-apa? Iya Bu, maaf sinyal saya agak jelek. Iya, saya Ranki Astiani Bu dari DPP Litbang. Dari Litbang Bu. Litbang, iya. Iya. Ya Bu, jadi kan tadi seperti yang udah dijelaskan oleh Ibu bahwa pertama kita harus benar dalam penulisan nama sesuai dengan NIK. Nah, apakah selain dari kesalahan dalam penulisan nama itu ada faktor-faktor lain nggak? Kalau misalnya proses NIB kita lama untuk disetujui seperti itu, atau prosesnya biasanya berapa lama Bu untuk proses NIB itu sampai dia keluar sertifikatnya gitu? Untuk normalnya berapa lama gitu Bu? Iya. Iya. Pertanyaan bagus sekali ya. Terima kasih. Untuk mengakses NIB dengan persyaratan yang sudah disediakan, persiapan persyaratan yang sudah ditentukan di dalam tadi yang sudah saya paparkan, prosesnya kurang lebih 15 menit, 10 menit bahkan, kalau atau satu internetnya lancar. Dan OSS tidak mengalami kendala. Ya, karena memang beberapa hari ini mungkin ada perbaikan-perbaikan akun tersebut. Ya, asalkan 15 menit itu ya persyaratannya valid. Ya, seperti yang saya katakan tadi, data KTP itu yang salah satu syarat utama. Tidak mengalami kendala. Nah, kemudian lamanya mungkin kita salah pengetikan. Ya, namanya manusia kan, kita sudah merasa benar gitu ya. Mungkin ini kan nggak bisa akses ya. Ya, tutik ditulis tutik tapi tanpa aplikasi K. Kan namanya sudah benar-benar. Nah, di situ akan menunjukkan. Di situ akan nggak bisa akses, nggak bisa melanjutkan. Gampang sekali kok. Jadi nanti ada tanda bahwa ini tidak bisa dilanjutkan karena kesalahan apa? Yaitu salah pengetikan dan lain-lain. Cepat, mudah. Oke, jadi prosesnya cepat ya Bu ya, bisa di waktu itu Ya, juga asalkan ya. data akurat ya. Data akurat sesuai yang tadi kuncinya adalah KTP. Oke. Sebaiknya Bu kalau misalnya kita mau membuat sebuah PT gitu, apakah masing-masing dari founder dari PT itu mendaftarkan NIB-nya atau satu NIB aja untuk satu orang NIB aja untuk PT itu gitu? Karena misalnya di dalam PT tersebut pemilik sahamnya ada 5 orang seperti itu. Apakah 5-5-nya mendaftarkan NIB-nya pada satu PT tersebut atau satu NIB saja untuk satu PT yang terdiri dari 5 orang pemilik saham seperti itu? Bagaimana Bu? Iya. Itu nanti pendaftarannya dipakai oleh yang bertanggung jawab ya. Cukup dengan satu KTP ya. Yang bertanggung jawab nanti siapa di dalam PT tersebut. Oh, misalnya yang bertanggung jawab itu komisaris atau direktur utamanya gitu ya Bu ya. Direktur itu. Oke, baik. Menutup kemungkinan di anggotanya mempunyai NIB perorangan. NIB perorangan artinya itu kan untuk pengembangan usaha sendiri mandiri dari perorangannya. Ya kan? Berarti walaupun nanti untuk satu PT itu didaftarkan satu saja NIB-nya sebagai penanggung jawab utamanya, tetapi masing-masing dari
dari misalnya 5 orang tersebut tetap membuat NIB gitu ya Bu ya untuk perorangannya. Iya, benar. Nah, itu nanti untuk dipermudah untuk mengembangkan para pelaku usahanya. Kan tidak mungkin dari anggotanya itu tidak mempunyai bisnis yang lain. Ya kan? Iya, betul betul. Itu salah satu pengembangan dan itu salah satu untuk pilihan ya untuk mengembangkan di personal kita. Selain kita mempunyai PT yang bisa untuk bekerja sama, tetapi kita juga bisa mengakses mengembangkan usaha secara perorangan. Nah, di situ ya makanya jangan lupa nanti syaratnya yang password username-nya itu jangan sampai lupa. Itu bisa diakses sendiri, bisa dimasukkan sendiri. Ya, mungkin ikut di dalam CV itu adalah untuk pengembangan jasa, ya, jasa dekor atau jasa untuk properti lah, tanpa sewaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan di perorangannya ini dia mempunyai usaha lagi di rumah, hanya jasa laundry atau buka usaha warung, ya. Nah itu bisa dia mengakses NIB-nya sendiri dengan KTP-nya sendiri. Nih, paham ya? Oke, paham baik. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Oke. Berarti kalau NIB itu cepat sekali ya Bu ya pendaftarannya itu hanya hitungan menit. Kemudian kalau PT sendiri Bu, kalau PT UMKM itu Ibu kira-kira tahu nggak kan Ibu sebagai pelaku yang sedang memiliki usaha gitu ya, Bang? Kira-kira proses perizinan untuk pembuatan PT itu berapa lama? Ya, kalau PT itu kan harus ada apa namanya izin usaha yang dikelayakan tadi kan harus Kemenkumham. Nah itu harus diproses. Ya, itu kan harus disinkronkan dengan apa yang dikehendaki oleh pelaku usaha tersebut. Ya, mungkin agak lama. Tapi kalau sudah semuanya sudah terakses sih nggak bakalan lama gitu. Iya. Semuanya harus terdaftar dulu karena di situ memang selalu lebih baik kalau toh dari pelaku usahanya itu kurang memahami bisa nanti langsung berkomunikasi secara langsung, kita dampingi gitu. Oh ya, maksudnya dengan Bu Ana bisa mendampingi nanti ya Bu ya? Bisa, jadi kita Terima kasih. dengan baik pun bisa, tapi asalkan semua persyaratan yang ada di draft, karena di draft NIB itu di OSS itu skala apa itu kan nanti kan ada kan pendaftaran UMK sama non UMK. Nah, apa artinya berarti kan bukan UMK itu yang perorangan, ya pribadi, usaha pribadi, ya semua bisa akses karena pribadi. Tapi nanti yang diklik itu adalah non UMK, artinya tidak ada PT, CV yang dikehendaki. Nah, syaratnya apa di situ? Draftnya akan muncul. Persyaratan apa yang harus dilengkapi dulu? Ya, seperti harus kalau pertanian harus ke Kementerian Kumhamnya ke pertanian, ke bidang pendidikan. Nah, tergantung apa usaha dari pelaku usaha itu masing-masing nggak sama. Oh iya, berarti dia juga berhubungan dengan kementerian-kementerian yang berhubungan dengan usaha tersebut ya Bu ya. Misalnya usaha obat-obatan gitu ya, obat-obatan gitu ya. Berarti pertama ke Balai POM, kemudian juga halal gitu ya Bu ya. Gitu ya. Oh berarti proses pembentukan PT-nya tergantung juga dengan evaluasi dari hal-hal yang berhubungan dengan usaha tersebut gitu ya Bu ya. Iya. Dengan bidang-bidang ya. Oh iya, soalnya kan saya kan ada ngelihat gitu ya Bu ya, misal kayak pembuatan PT gitu. Misalnya berapa 4,5 juta atau berapa gitu dengan pendampingan bla 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 gitu kan. Kan kita kan nggak ngerti gitu kan Bu. Sedangkan kita sering di BMWI ini sedangkan untuk mendaftarkan segala sesuatu kan mungkin tidak segitu gitu ya. Mungkin yang kami mungkin perlu tahu untuk apa saja mungkin nantinya yang diperlukan untuk ketika membuat PT seperti itu. Iya. Pajak dan lain-lain. Akan di dalam draft itu akan ada apa-apa yang diperlukan untuk pembuatan PT yang dikehendaki sesuai bidang, sesuai usahanya. Berarti draftnya itu Bu yang ada di Kemenkumham itu ya Bu ya, yang di-download di Kemenkumham itu. Jadi terima kasih Bu. Harus sesuai dengan bidang pendidikan, kalau kesehatan ya kesehatan,
Ya, pertanian ya harus bagaimana pertanian, peternakan itu mungkin limbah ya, limbah dari hasil pengolahan peternakan itu. Ya, itu salah satu contoh seperti itu. Karena draft masing-masing pembuat di dalam NIB itu nggak sama. Apalagi itu yang menyangkut non UMK. Itu memang banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Ya, dan di sini saya tidak bisa bisa memberikan penjelasan karena apa? Masing-masing usaha itu kan beda. Bidang kesehatan itu draftnya juga beda sekali. Salahnya seperti apa? Seperti anak PAUD ya. Terus seperti ini TK atau PAUD ya, itu yayasan pendidikan. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, KMUHAM-nya harus ada, kelayakannya harus ada, lokasi denahnya juga harus tepat, harus sesuai, itu gedungnya dimiliki sendiri atau sewa dan lain-lain, itu mungkin seperti itu. Ya lebih detail yaitu dikatakan kelayakan yang tadi saya bicarakan ada UMK dan non UMK. Itu memang draftnya memang beda. Kalau UMK itu pelaku usaha perorangan dan itu cukup. Tadi yang saya jelaskan itu tentang UMK yang percepatan. Gitu. Mungkin ada yang... Oke, baik. Terima kasih Bu sudah jelas. Nanti jika ada yang ditanyakan lagi saya boleh kontak Bu Ana ya. Ya, tapi saya di ini ya, saya tulis di... Oh, iya. Saya udah ada sih kontak Bu Ana. Oh iya Kak. Ada ya. Kan Oh, dulu iya Bu. Kenapa? Mbak, Udah dapat Bu dari BMW dari rekan kita di BMW. Oh, Astiani di Jakarta. Baik. Bu Ana. Ya, siap. Baik. Dengan Bu Rangki, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Rangki? Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak Jufri. Ya, terima kasih Bu Rangki. Untuk Bu Ana, ini masih ada pertanyaan dari Bu Rita tentang bagaimana mendapatkan akses permodalan setelah NIB ada. Bagaimana mendapatkan akses permodalan Setelah membuat NIB. ya ini juga NIB itu jadi akses permodalan itu permodalan seperti apa yang diinginkan, yang didapatkan itu kan terdeteksi dengan adanya NIB. Skalanya dari yang dimiliki usahanya itu kan sudah terdeteksi bahwa dia kan sudah mengisi dari kelayakan di NIB tadi ya. Nah, itu bisa permodalan sekarang itu pemerintah bekerja sama dengan BUMN. Ya, sekarang ini yang lagi dibicarakan adalah di KUR ya, di berbagai bank, seluruh bank itu dianjurkan untuk membantu dan memberikan permodalan kepada pelaku usaha yang syaratnya adalah sudah ber-NIB. Dan juga ada tambahan sekali Pak, ini Pegadaian ini ada sistem yang ada di situ sistem permodalan yang tanpa harus ada jaminan. Rencana bekerja seperti itu. Mungkin di skalanya juga Pak ya, melihat skala usaha mereka. Nanti skala usaha mereka itu bagaimana? Kalau nanti ada jaminan, nah itu semua diberikan kepada semua pelaku usaha. Notabene bahwa NIB itu berhubungan langsung dengan Kementerian BUMN. Dan mereka memang dianjurkan untuk mempermudah para pelaku usaha. Ya. Pelaku usaha di bidang apapun, syaratnya harus NIB untuk mendapatkan permodalan. Ya, tadi yang saya anjurkan di Pegadaian itu banyak sekali dan kurang. Mungkin di salah satu bank BRI atau bank-bank semuanya Pak bisa. Kemungkinan juga, nah ini kalau akses pemerintah, ya, program-program untuk bantuan para pelaku banyak hibah lah, itu
bisa mendaftarkan, ya, pasti nanti dikoordinasi oleh dinas koperasi terkait, pasti diinfokan kepada para pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB, ya, boleh mendaftarkan atau boleh mengajukan dana hibah tersebut. Itu dari program pemerintah, Pak. Nanti disalurkan oleh dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan pelaku usaha UMKM. Gitu. Ada lagi, Pak? Ya, sesuai dengan pengalaman juga itu Bu, NIB. Di tahun ini saya pernah menggunakan NIB dan coba mengajukan KUR di Bank Jambi. Mereka memang dimintanya syarat utamanya usaha kita itu harus ada NIB. Kalau nggak punya NIB, kita sudah gagal di administrasi. Waktu itu saya pernah mengajukan KUR 500 juta, 2 minggu di ACC dengan menggunakan NIB usaha kafe, tapi saya pinjaman 500 juta itu rencananya bukan untuk usaha kafe, tapi untuk usaha yang lain. Selama kita punya NIB, saya lihat rasanya pihak bank memberikan peluang yang cukup besar untuk kita, begitu. Kira-kira gitu Bu Dita. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Oktarama ini, Bu. Ya, itu salah satu benar sekali, Pak. Karena kemarin waktu sebelum NIB itu disejarkan kan syaratnya dari bank itu adalah SKU, ya, surat keterangan usaha. Oh ya, benar. Iya, itu yang menjadi suatu bahan polemik, Pak. Itu sebetulnya tidak surat. Karena apa? Itu bentuknya bisa dibikin abal-abal. Maaf ya, Pak ya. Karena SKU kan intinya hanya meloncat, tapi belum tentu pemohon kredit tersebut mempunyai usaha. Nah, di situ bank itu akhirnya banyak mengalami kendala kredit macet. Nah, di situ banyak keluhan seperti itu, Pak. Makanya BUMN bekerja sama dengan beberapa kementerian termasuk dinas koperasi itu suatu syarat untuk pengembangan usaha ya, terutama di KUR ya, pengembangan di BUMN di skala bank itu memakai NIB. Dan tentunya Pak, persyaratan itu tidak seperti apa yang kita impikan bahwa persyaratan contoh ya, BPKB itu semua BPKB di tahun berapapun bisa, hanya sebagai jaminan, tetapi untuk mendapatkan akses yang kita inginkan, permodalan yang kita inginkan itu lebih dari apa yang dimiliki oleh BPKB tersebut. Itu biasanya seperti itu, kepercayaan saja sebetulnya. Dan itu keakuratannya adalah di NIB. Nah, karena NIB itu salah satu yang bisa menunjang bahwa bukti kita itu punya usaha, benar-benar punya usaha dan terintegrasi dengan pusat. Nah, tidak seperti SKU. SKU hanya skala desa, ya, bisa dimanipulasi itu. Mungkin begitu ya Pak. Ya, memang pengalaman sangat bagus Pak. Nggak apa-apa bisa berbagi nanti ke teman-teman bahwa pentingnya NIB itu sampai sebegitu penting. Mungkin itu Pak, ada pertanyaan lagi? Ada Bu, pertanyaan dari Bu Oktarama itu di komentar, di kolom komentar. NIB itu berarti hanya untuk seluruh pemilik usaha, dan bagaimana NIB yang jadi karyawan? Dari Bu Oktarama. Itu berarti hanya untuk seluruh pemilik usaha dan bagaimana yang jadi karyawan. Nah, ini dari karyawan. Yang jadi karyawan bisa juga mengakses NIB asalkan punya usaha di samping di rumah. Seperti jadi karyawan tapi mempunyai toko. Nah, itu kan sama aja mempunyai usaha di rumah. Bisa bikin NIB perorangan. Boleh. Karena itu terbentuk karyawan juga. Kan berusaha ya. Atau mungkin ini dianggap sepele, dianggap kecil ya, bagi para pelaku usaha yang kelasnya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang suka main sosial media, yang biasanya begitu jualan seperti jualan masakan, jualan
kue, yang jualan baju, jualan apa yang dia bisa. Itu pun juga perlu Kak, NIB itu Kak. Dan diwajibkan memang Kak itu. Kalau karyawan itu sendiri nggak punya usaha, Bu, kecuali dia kerja kan, gimana tuh? Berarti kan NIB-nya kemana? Sedangkan NIB itu kan masuknya untuk usaha pemilik usaha, gitu, Bu. Jadi Ya. karyawan sendiri kan dia nggak punya usaha lain kecuali dia jadi karyawan di situ, gitu misalnya. Itu gimana Bu NIB-nya? Apa ada yang disangkutkan atau emang harus bikin usaha sendiri gitu? Itu nanti bentuknya NIB-nya sebagai karyawan. Ada bunyi. Di mana Bu, saya kayaknya belum nemuin itu ya. Soalnya banyak juga yang bingung kan. Pak, kan saya kan bukan pemilik usaha. Kalau NIB kan pemilik usaha gitu. Dia bingung nih cara nyarinya tuh. Ya, itu nanti ada di KBLI-nya Pak, disebutkan di situ dia adalah karyawan. Karyawan intinya nanti mungkin berhubungan dengan jasa. Dia jasa di perseorangannya kan jadi karyawan. Ada KBLI-nya di situ. Karyawan atau itu kan sama aja dia menghasilkan usaha Pak. Dia juga berusaha. Siap. Ya. Itu nanti NIB-nya berbunyinya jangan non UMK, bunyinya UMK. Jadi perorangan. Iya Bu, siap. Ya. Ya. Oke Bu, baik Bu. Ada lagi. Kayaknya kalau seandainya nanti masih ada yang mau bertanya, boleh sharing nanti di grup WA peserta. Kira-kira bisa ya Bu di situ ya Bu? Nomor saya ya Pak ya. Saya chat nomor saya. Ya. Teman-teman yang di MBI, nanti mungkin saya ada di situ. Sekalian sharing tentang sertifikasi halal tadi Bu. Siap. Ya, itu nanti Untuk sesinya beda Pak nanti itu. Sesinya beda. Karena yang kita utamakan adalah di RIB-nya dulu. Kuncinya dulu ya. Kuncinya nanti kalau sudah semua terakses dan bisa dapat, baru nanti apa yang dibutuhkan perizinan berikutnya Pak. Kami siap nanti banyak teman-teman kami, banyak saudara-saudara kami yang punya di RT semuanya, jangan khawatir bahwa ini banyak sekali mentor-mentor pendamping legalitas. Jadi nggak usah susah-susah. Jambi atau di Sulawesi Selatan atau di mana-mana kita siap akan datang bersama tim ya. Nanti semua tim itu bisa mengakses, mendapatkan apa yang diinginkan oleh pelaku usaha ya. Jadi mulai dari BPRT, halal, Badan POM sampai SNI kita dan kami punya salah satu perkumpulan di ya juga kita bergabung, kita mendapatkan suatu kebetulan bahwa kita dipercaya oleh kementerian untuk mendampingi para pelaku usaha di skala bidang di legalitas Pak. Dan sampai nanti di bidang untuk pembekalan para pelaku usaha peningkatan UMKM-nya kami siap karena juga kami bersertifikat tentang kewirausahaan di bidang pengembangan para pelaku usaha sampai mulai packaging, produk dan lain-lain kita akan siap bantu. Baik, Ibu, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman bisa saling berkoordinasi di grup WA atau langsung japri dengan Bu Ana ya Bu ya. Ini sudah saya tulis Pak di kolom chat. Silakan. Iya. Silakan teman-teman save nomor dari WA-nya Bu Ana. Baik, untuk acara selanjutnya kita bisa lakukan foto bersama Pak Bay Haki. Siap. Oke. Silakan Pak. Mohon dibantu untuk peserta membuka semua videonya Pak Jutri. Ya, mohon kepada seluruh peserta pelatihan dapat membuka kameranya karena kita akan lakukan foto bersama.
Nah, tolong dipasang wajah yang paling cantik ya. Yuk Pak Soehartoyo, izin Pak Hermen, Pak Tum, Bu Ainun, Angga, Bu Fati, Bu Rita, Bu Santina, buka videonya. Saya mulai. 1, 2, 3. Oke. Next. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan maju. Baik, terima kasih Pak Baihaqi. Baiklah Bapak Ibu peserta, Ketua Umum BMWI, Waketum, Bapak Ketua BMWI Jambi beserta seluruh panitia dan pusat pelatihan. Demikianlah acara pelatihan yang sudah terlaksana. Semoga apa yang sudah disampaikan narasumber hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas kehadiran dan waktu Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, Pak Ketum, Pak Anggiana, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu. Kita lanjutkan di WA ya. Monggo silakan. Ya, Ya, silakan Bapak Ibu lanjut di WA. mohon bantuan ya Bu. Siap. Jambi banyak Pak, ada teman yang ada di Jambi mungkin kita bisa berkunjung ke sana yang lebih baik Ya. untuk Next time di Jambi langsung ya Bu. Kita tetap muda. pokoknya ada undangan kita siap berangkat. Misalkan Sama Pak Ketum, ya. Semua BMWI kita di Iya, Pak, muda. siap. Jadi demikian teman-teman, ya semoga lagi bermanfaat. Nanti kalau ada yang mungkin perlu diperhatikan, kita lagi di grup. Ketum, terima kasih Ketum atas waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ana, Bu Ketua. Terima kasih Pak Baihaqi. Terima kasih Pak Ana. Mungkin ada Terima yang kasih disampaikan semuanya. Pak Ketum buat peserta di Jambi nih Pak Ya, Ketum. saya sampaikan ayo gabung di BMWI Jambi. Kalau Bapak Ibu gabung di BMWI Jambi, kami langsung hadir untuk pelatihan perizinan secara gratis. Keren ya. Oke. Jadi kondisi Ketum. Siap. Siap. Kalau gitu Ya. izin Pak Ketum saya menutup Zoom-nya ya. Siap. Ya, Silakan, jadi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah ada.